allow to Sudah. 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 Silakan, Kak. Ya. Oke, shalom semuanya. Selamat petang, selamat malam. Kita berjumpa kembali di kelas KPK dan masih di dalam kitab Efesus, yaitu mengalami sorga di atas muka bumi, experience heaven on earth. Dan seperti biasa, saya akan mulakan dengan memberi review sebentar tentang apa yang sudah kita pelajari ya sampai di titik ini, sampai di momen ini. Jadi kita sudah belajar tentang kitab Efesus, di mana kitab Efesus bisa dibagi menjadi 3 bagian besar, sesuai dengan kata utama di dalam tiap-tiap bagian itu, yaitu sit, walk, and stand, yaitu duduk, berjalan, dan berdiri. Dan semuanya itu karena dikaitkan dengan Kristus, maka kita bisa mengatakan sit itu sit with Christ, duduk bersama Kristus, walk with Christ, berjalan dengan Kristus, dan stand with Christ, atau berdiri bersama-sama dengan Kristus. Dan kemarin kita juga sudah mempelajari tentang arti dari duduk bersama dengan Kristus, berbicara tentang identitas kita sebagai orang percaya, yang kita peroleh karena karya Allah Trinitas di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah belajar tentang walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Ada 2 dimensi, yaitu dimensi korporat dan dimensi personal. Dan kemarin kita sudah belajar tentang walk with Christ, berjalan bersama Kristus, artinya adalah walk in love, walk in light, and walk in wisdom. Dan berarti kita sampai dalam bagian yang terakhir atau pasal terakhir dari kitab Efesus, yaitu pasal yang ke-6. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang stand with Christ, atau berbicara tentang peperangan rohani, ya, peperangan rohani bersama-sama dengan Kristus. Saya akan mengajak kita untuk membaca teksnya lebih dulu, yaitu dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan kita akan membaca dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-24, ya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membaca dari terjemahan ITB Indonesia Terjemahan Baru, Efesus 6 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi kata stand, kalau kita baca tadi, terambil di dalam ayatnya yang ke-13, di mana ayat 13 tadi dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ya, stand,
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berbicara tentang peperangan rohani, saya akan memberikan beberapa insight, mungkin ada 5 butir atau 5 poin penting yang bisa kita ambil dari pembacaan kita dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-24. Yang pertama yang jelas sekali terlihat yaitu di dalam ayat yang ke-10 tadi sudah dibuka, ayat 10, ayat 11, dan ayat 12, dan seterusnya. Maka insight pertama atau kebenaran yang pertama yang kita bisa ambil dari Efesus 6 yaitu bahwa orang percaya atau orang Kristen itu memiliki musuh, ya, memiliki enemy, ya, memiliki musuh di dalam kehidupan kerohaniannya, dalam kehidupannya mengiring Kristus, ya, atau dengan kata lain bahwa hidup kerohanian atau hidup kehidupan orang percaya dari sudut pandang kitab Efesus pasal yang terakhir itu bahwa kehidupan itu ibarat sebagai sebuah peperangan, sebagai warfare, gitu ya. Nah, ini harus terus-menerus diingatkan bahwa kalau kita ini mau mengikut Tuhan, kalau kita ini mau berjalan bersama dengan Tuhan, jangan mengharapkan kemudian bahwa kehidupan kita itu akan menjadi satu kehidupan yang tenang-tenang, kehidupan yang ya aman, kehidupan yang tanpa gangguan, kehidupan yang tanpa cobaan, ya, bukan seperti itu. Ada pertanyaan, saya lupa apakah di kelas ini atau di bagian live yang lain, saya pernah ditanya tentang mengapa setelah saya percaya kepada Tuhan, kok kehidupan saya kok justru seakan-akan lebih banyak problem, lebih banyak masalah, lebih banyak tantangan, lebih banyak rasanya hal-hal yang mengganggu. Nah, saya katakan jangan lupa bahwa ada satu person atau satu pribadi yang dikatakan di dalam Alkitab yang tidak suka kalau kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang serius dengan kehidupan dengan Tuhan, kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Dengan kata lain bahwa ketika Bapak Ibu saudara rekan-rekan sekalian menetapkan hati kita untuk berjalan di jalan kebenaran, untuk melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kemudian bukan berarti bahwa semuanya lalu mengalir begitu saja dengan apa ya rasanya dengan smooth gitu ya, dengan enak begitu. Karena ada the enemy, ada the adversary, ya, yang oleh karena itu kenapa kita sebut dia sebagai setan atau satan, satanas dalam bahasa Yunani. Kata setan atau satanas dalam bahasa Yunani artinya adalah the adversary, yaitu musuh. Ada musuh, satu pribadi yang berusaha menghalangi orang-orang percaya untuk boleh melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masih dalam bagian yang pertama ini, maksud saya bahwa hidup adalah peperangan, hidup adalah dikatakan dari warfare gitu ya. Ada musuh yang berusaha menghalangi kita. Tapi yang harus diingatkan bahwa musuh yang ada di sini bukan musuh yang fisik, dalam pengertian musuh manusia. Karena tadi dikatakan di dalam ayat ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa arti kata darah dan daging? Darah dan daging dalam pengertian kitab Efesus dan pengertian Paulus artinya adalah human being atau manusia. Dengan kata lain berarti Paulus mengatakan bahwa perlawanan kita bukanlah melawan manusia. Our enemy is not human being. Musuh kita bukan manusia, ya, entah mungkin di dalam tanda kutip ya sesama orang percaya, ataupun bukan orang percaya, ataupun mungkin bahkan pihak-pihak yang nantinya akan menentang gereja, akan menganiaya gereja. Dengan jelas Efesus 6 mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan kita bukan melawan itu semua. Tidak ada di dalam kamus kekristenan, tidak ada dikatakan bahwa manusia itu menjadi musuh kita. Tidak ada. Tugas kita sebagai orang percaya, walk in love, mengasihi semua orang. Nah, kalau begitu siapa musuh orang percaya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dengan jelas sekali, yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Satan, yang tadi saya katakan di adversary atau musuh, atau beberapa orang menyebutnya di bagian teks lain disebut sebagai iblis. Kata iblis artinya diabolos, yang artinya ada penuduh atau pendakwa daripada saudara-saudara seiman, dan bala tentaranya. Ya, jadi kalau kita tadi membaca di dalam ayatnya yang ke-12 tadi ada pemerintah, kata pemerintah, jangan diartikan pemerintah di sini adalah pemerintah atau government, human government. Seperti kalau di Indonesia misalnya ada pemerintah Republik Indonesia, di Malaysia ada kerajaan Malaysia, di Raja Malaysia,
ataupun saudara di tempat-tempat yang lain komunis, ada pemerintahan komunis, Paulus tidak mengatakan ini sebagai pemerintahan manusia atau human government. Paulus menggunakan kata pemerintah yang dimaksud di sini adalah kekuatan kegelapan, ya, the evil darkness, ya, the evil forces, kekuatan-kekuatan gelap yang kita kenali sebagai iblis dan seluruh pengikutnya. Nah, penggunaan kata-kata yang disebutkan dalam ayat 12, misalnya pemerintah, kemudian ada penguasa, ada penghulu dunia, semuanya menggambarkan, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ini ada semacam ranking-ranking atau peringkat-peringkat, ada level-level. Dan saya tidak usah heran dengan itu. Kenapa? Karena di dalam bagian Alkitab dengan jelas sekali dikatakan bahwa iblis dan rekan-rekannya, iblis dan antek-anteknya adalah kingdom juga, ya, kingdom of darkness. Di dalam Titus dikatakan disebut sebagai kingdom of darkness, kerajaan kegelapan. Sementara kita ada di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa peperangan yang ada adalah the kingdom clash, kingdom versus kingdom, kingdom of light versus kingdom of darkness, kingdom of God versus kingdom of Satan, kingdom of devils. Ya, ini berbicara tentang level-level. Kenapa disebutkan pemerintah? Sedikit tentang berbicara tentang kata-kata yang digunakan oleh Paulus. Yang sangat menarik, kenapa Paulus menggunakan kata pemerintah? Karena kalau saya secara pribadi membaca dan mempelajari, memang yang luar biasa adalah iblis itu adalah satu persona. Iblis itu adalah satu pribadi. Beberapa orang menyebutnya sebagai the fallen angel, beberapa orang menyebutnya sebagai Lucifer. Sebenarnya, walaupun kata Lucifer sebenarnya tidak tepat digunakan, karena kata Lucifer diambil dari kata Latin yang artinya adalah pemegang cahaya. Ya, dan pemegang cahaya itu bukan hanya berbicara tentang iblis, tapi Yesus pun di dalam Vulgata disebut sebagai Lucifer, sebagai the shining one, the burning one, sesuatu yang bercahaya. Ya, tetapi iblis ini dikatakan kalau kita membaca di dalam Alkitab, iblis atau Satan ini ada satu pribadi. Beberapa orang meyakini dia adalah penghulu malaikat di archangel yang jatuh. Dia adalah the fallen angel. Dan ketika dia jatuh, dia menyeret, kurang lebih dikatakan ada sepertiga malaikat-malaikat di sorga yang kemudian mengikut bersama-sama dengan dia. Ini salah satu teori yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita bisa melihat bahwa iblis itu tidak banyak. Iblis adalah satu persona yang disebut sebagai iblis, Satan, beberapa orang menyebutnya sebagai Lucifer. Pertanyaannya adalah bagaimana satu pribadi kegelapan ini, satu pribadi yang jahat ini, kemudian bisa menguasai seluruh dunia, bisa membutakan mata seluruh umat manusia. Dengan jelas sekali, maka kita bisa melihat dari strategi peperangan bahwa iblis tidak bisa, satu orang dia nggak bisa mengontrol sendirian semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu dia menggunakan hierarki atau kerangka. Dia memiliki sistem-sistem karena dia adalah kerajaan, kingdom. Dia memiliki bawahan-bawahan, dia memiliki lini-lini di bawahnya dia, bawahan-bawahan atau staf-staf di bawahnya dia, yang tunduk kepada dia, yang bekerja untuk dia, bagaimana kemudian untuk membutakan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian kenapa digunakan kata government? Sebab kalau kita misalnya melihat dalam kitab Daniel yang sangat menarik bahwa every nation, di dalam setiap bangsa, rupanya ada kuasa-kuasa kegelapan yang ditugaskan setan untuk mengontrol atau mengendalikan sebuah bangsa itu. Dalam kitab Daniel, dalam peperangan rohani, misalnya kita bisa melihat di situ disebutkan ada pemerintah Persia, ada pemerintah Yunani. Yang dimaksudnya tentu saja bukan pemerintah Persia dan Yunani secara fisik, tapi di dalam doa, ketika Gabriel muncul di hadapan Daniel, dan Gabriel mengatakan bahwa pada hari pertama, semenjak hari pertama, Daniel bersyafaat, sebenarnya ada firman yang keluar dari tahta Allah dan sampai kepada Daniel. Tetapi harus menunggu 21 hari baru Gabriel bisa berjumpa dengan Daniel dan menyampaikan firman Tuhan kepada Daniel. Kenapa sebabnya? Sebab Gabriel menjelaskan ketika dalam perjalanannya untuk menjumpai daripada Daniel, dia bertemu atau dihalang oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi disebut pemerintah Persia, yang dimaksudnya tentu saja bukan pemerintahan Persia, karena pemerintahan fisik tidak akan bisa menghalangi malaikat. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pemerintah Persia, apa yang dimaksud dengan pemerintah Yunani tidak lain adalah the evil darkness, the evil forces, kekuatan kegelapan yang ditugaskan iblis untuk menguasai atau mengendalikan every nation, setiap bangsa. Ini yang menarik.
Jadi kita mendapatkan bahwa setiap bangsa, di dalam setiap bangsa, maka kerajaan kegelapan akan memiliki semacam ambassador, duta besar, yang ditugaskan untuk menjaga bangsa itu atau menetapkan bangsa itu supaya bangsa itu tidak berpaling kepada Allah. Nah, karena kita tahu bahwa iblis tidak pernah menjadi pencipta, karena dia sebenarnya hanyalah orang yang mengcopy paste, dia adalah orang yang kerjanya hanya mengimitasi. Dari mana strategi setan ini? Kalau kita bisa melihat, tentu saja strateginya diambil dari strategi kerajaan Allah. Oleh karena itu, saya boleh pastikan juga bahwa di every nation, dalam setiap bangsa, kerajaan Allah juga memiliki malaikat yang ditugaskan untuk mengawal sebuah bangsa itu. Jadi kalau kita ini ada dua nation, hari-hari ini ada dua bangsa yang bertemu di kelas Zoom ini, pastikan ada dua malaikat yang hari-hari ini juga bersama-sama dengan kita. Di Malaysia juga ada malaikat yang akan menjaga bangsa Malaysia ya, dan kerajaan Malaysia dan memastikan bahwa kerajaan ini atau bangsa ini akan tetap ada berpihak kepada Allah. Tapi di satu sisi juga ada kekuatan kegelapan yang ditugaskan kerajaan kegelapan untuk memastikan bahwa bangsa ini menjauh dari terang Allah. Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ada yang disebut sebagai penguasa, powers. Kerajaan kegelapan bukan berbicara hanya semacam imajinasi, karena saya khawatir hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang mungkin tidak percaya lagi kepada eksistensi kuasa kegelapan, hanya membaca bahwa yang disebut setan roh jahat itu hanyalah imajinasi, hanyalah penyakit atau gejala psikologis yang mungkin menurut anggapan mereka pada waktu Alkitab ditulis mereka tidak menemukan atau belum menemukan teori tentang psikologi sehingga kemudian disebut sebagai roh jahat. Kita harus berhati-hati karena filosofi ini mulai masuk ke anak-anak muda kita. Tapi dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa bahwa roh jahat itu betul-betul ada. Dan mereka memiliki powers, mereka memiliki kuasa. Ya, mereka bukan sesuatu yang main-main. Mereka disebutkan juga sebagai penghulu-penghulu dunia, yang artinya adalah, yang menarik kata dunia adalah kosmos, di mana saya percaya bukan hanya nation secara geografi yang dikendalikan oleh kerajaan kegelapan, tapi kata kosmos dalam Alkitab juga berbicara tentang sistem-sistem yang ada. Oleh karena itu saya percaya bahwa kerajaan kegelapan bukan hanya menugaskan wakilnya untuk memantau atau mengontrol atau mengawasi secara geografis, tapi juga secara dimensi-dimensi dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dalam dunia apapun, ternyata juga iblis memiliki rekan-rekannya yang memiliki army, memiliki bala tentaranya yang ditugaskan untuk kemudian menguasai setiap segmen-segmen ini. Oleh karena itu, kenapa kemarin kita sudah belajar tentang mandat ketika kita berbicara di Pentakosta, mungkin ada beberapa yang ikut dengan kita. Saya juga sudah mengatakan bahwa ini waktunya kita gereja juga untuk tidak terkukung kepada 4 dinding gereja, tapi mulai masuk ke dalam yang disebut sebagai mandat 7 gunung dalam setiap dimensi-dimensi yang ada, karena saya percaya itu adalah tugas gereja untuk merebut politik, edukasi, kesehatan, seni, olahraga, dan seterusnya. Karena kerajaan kegelapan juga bergerak di situ. Ya. Kemudian kita juga melihat yang terakhir ada roh-roh jahat, spiritual forces. Tentu saja jumlahnya yang lumayan banyak, walaupun kalau kita melihat di kitab Wahyu 1/3 berarti masih ada 2/3 yang baik. Nah, inilah gambaran tentang siapakah musuh kita. Kita melawan bukan sesuatu yang visible, yang kelihatan, tapi kita melihat sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak terlihat. Ya, oleh karena itu saya selalu mengatakan di awal-awal, bahkan ketika COVID-19 baru saja melakukan serangannya atau attack, saya selalu mengajak jemaat untuk melihat segala sesuatu bukan hanya secara rasional, secara logika. Itu diperlukan, tetapi kita juga harus membaca segala sesuatu dari sudut pandang spiritual. Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi di atas dunia ini bukan tanpa kebetulan dan sifatnya netral. Ada intervensi, ada kuasa-kuasa, entah itu kuasa Allah atau the evil forces, kuasa kegelapan yang ambil bagian di dalam segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Poin yang ketiga dari tentang peperangan ini, masih dalam poin yang pertama, tapi bagian yang ketiga, saya mengatakan bahwa yang sangat menarik tadi dikatakan dalam ayat ke-12
ya dikatakan ayat yang ke-11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini kita menemukan bahwa iblis dan kerajaan kegelapan itu memiliki tipu muslihat yang dalam bahasa aslinya artinya adalah strategi. Ya, jadi rupanya kerajaan kegelapan itu tidak asal ya, tidak asal. Nyerang itu enggak asal ya. Ketika dia melakukan attack kepada gereja, attack kepada orang percaya, ketika dia berusaha membutakan ya mata orang-orang untuk tidak melihat cahaya kebenaran di dalam Kristus, mereka memiliki strategi-strategi yang luar biasa. Dan dengan jelas sekali di dalam ayat ke-11 tadi Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan tipu muslihat. Bahwa saya senjata iblis yang terbesar dan senjata iblis yang terdahsyat itu adalah tipuan. Ya, oleh karena itu kenapa kita orang-orang percaya harus memiliki kebenaran. Karena tipuan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Yang sangat ironis bahwa orang yang ditipu, dia tidak akan sadar bahwa dirinya ditipu sampai dia sadar bahwa dirinya ditipu. Seringkali ini yang terjadi. Karena kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari kacamata rohani, kita tidak bisa membaca segala sesuatu secara spiritual, seringkali kita ditipu oleh setan. Ya, seringkali kita ditipu oleh iblis. Seringkali, oleh karena itu yang menarik, nanti kita sebentar akan belajar tentang kata stand, bahwa yang menarik bahwa peperangan rohani ini saya katakan di awal menggunakan kata berdiri atau stand. Di mana kata stand artinya adalah berdiri, artinya adalah mempertahankan sesuatu. Jadi inti daripada peperangan rohani, yang kedua, mungkin saya masuk aja langsung bagian yang kedua. Kalau tadi dikatakan bahwa orang Kristen itu, kehidupan orang Kristen itu bersifat peperangan, yang kedua, poin kedua terbesar, bahwa peperangan ini sifatnya bukan merebut sesuatu. Kata stand yang digunakan artinya adalah mempertahankan sesuatu. Esensi peperangan rohani, esensi spiritual battle, esensi daripada spiritual warfare adalah mempertahankan kemenangan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kenapa Efesus dimulai dengan kata sit, yang artinya duduk, di mana kata duduk artinya sudah selesai. Duduk artinya Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus menyertai kita. Itu kata sit, yang artinya it finished. Semuanya sudah diberikan. Victory, kemenangan sudah diberikan. Keselamatan sudah diberikan. Segala sesuatu sudah diberikan. Sehingga dari sit itu kita kemudian walk. Dari walk itu kemudian saya percaya juga ada hubungannya dengan stand, yang artinya bahwa peperangan rohani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Peperangan rohani adalah mempertahankan kemenangan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Bagaimana caranya iblis merebut kemenangan yang sudah Kristus berikan kepada kita? Sangat sederhana. Ingat bahwa strategi setan, strategi iblis adalah tipu muslihat. Oleh karena itu buat saya, ketika saya mempelajari Efesus 6, tipu muslihat iblis yang paling besar adalah berusaha memastikan saudara untuk tidak mempercayai kemenangan ataupun berkat ataupun apapun yang Kristus sudah berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya, sudah saya berbicara kemarin tentang kekudusan, dan Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa kita ini adalah orang kudus. Saya seringkali tanya ini kepada jemaat, ya. Saya sudah tanya ini sudah bertahun-tahun, dan saya masih mendapatkan sudah ada banyak jawaban yang masih salah. Ketika saya berdiri di jemaat, saya seringkali mengatakan, siapa di tempat ini adalah orang-orang kudus. Dan biasanya nggak banyak tangan yang terangkat. Biasanya ada beberapa yang mengerti kebenaran ini yang sudah mengangkat tangan. Mungkin ada 2, 3, sampai 5 orang. Tapi mayoritas, saudara, jemaat mengatakan, no, I'm not the holy one. Saya bukan holy people. Kami bukan saint. Kami bukan santa. Kami bukan santo. Kami bukan orang kudus. Kami adalah orang berdosa. Sedangkan dengan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Anda adalah orang-orang kudus. Anda adalah orang-orang benar. Saya harus mengingatkan kebenaran yang kemarin bahwa selama Anda meyakini bahwa diri Anda adalah orang berdosa, maka Anda akan terus melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Anda meyakini identitas Anda sebagai orang berdosa. Pekerjaan setan terbesar adalah dalam hal ini misalnya adalah memastikan Anda tetap mempercayai bahwa Anda adalah orang berdosa, bukan orang kudus. Sebenarnya bahwa faktanya Anda adalah orang kudus. Anda sudah dikuduskan, Anda sudah dibeli, Roh Kudus sudah ada dalam diri Anda. Tapi iblis dengan caranya, dengan tipu muslihatnya akan memastikan saudara bahwa Anda bukan orang kudus, Anda bukan orang benar, Anda bukan orang yang dikuduskan, Anda tidak memiliki
kekudusan itu. Inilah salah satu strategi setan, mencuri kemenangan. Oleh karena itu kenapa Paulus katakan stand, berdirilah, pertahankan kemenangan yang Kristus berikan kepada kita. Ketika kita melakukan peperangan rohani, termasuk di dalamnya doa peperangan rohani, saya percaya salah satu dulu ada seorang rekan kami yang mengatakan, mari kita melakukan doa peperangan rohani bukan berdasarkan peta musuh, tapi mari kita melakukan doa peperangan rohani berdasarkan peta kerajaan Allah. Berdoa peperangan rohani dengan peta musuh, seringkali kita difokuskan kepada hal-hal yang musuh kerjakan. Dan saya katakan, musuh mengerjakan ada banyak hal. Kalau kita sibuk meneliti tentang seluk-beluk kerajaan kegelapan, itu nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau kita berperang dengan peta kerajaan Allah, dengan jelas sekali dikatakan bahwa kita telah menang, sebab Kristus telah menang, dan kita telah duduk bersama dengan Kristus, maka tugas peperangan rohani termasuk di dalamnya doa peperangan rohani adalah untuk mendeklarasikan, untuk menyatakan kemenangan Kristus itu kepada iblis dan seluruh pasukannya. Ya, jadi pastikan ini yang kedua. Kita berperang dari posisi kemenangan. Ya, kita berperang dari posisi kemenangan. Ada seorang mengatakan dengan sangat baik lagi, kita berperang bukan untuk menang. Kita berperang karena kita sudah menang. Ya, mempertahankan, stand. Dan kalau kita bisa melihat, tadi di dalam ayatnya yang ke-10 sudah dimulai dengan kata-kata ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasanya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tentu saja untuk bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, karena kita pasti akan kalah, karena usia kita kalah jauh dengan usia setan, ya. Hikmat kita juga akan kalah dengan hikmatnya dia, karena dia adalah sosok yang sangat cerdik, sangat lihai, sangat dalam tanda kutip berhikmat, dalam tanda kutip, tapi hikmat yang salah, tapi dia sangat berhikmat. Oleh karena itu gambaran yang dipakai adalah Kejadian 3, adalah ular, dan dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Oleh karena itu kenapa Paulus mengatakan, sebelum dia berkata tentang stand, berdiri, dia katakan, hendaklah kamu kuat, be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ya, dengan kata lain saya mengatakan bahwa peperangan rohani ini hanya akan bisa kita menangkan saat kita terus berkoneksi dengan Tuhan, saat kita terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, kita membiarkan kuat kuasa Tuhan, yaitu saya percaya lewat kuat kuasa pribadi Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, kuasa kepada kita untuk membongkar tipu muslihat itu dan kemudian menyatakan kebenaran itu kepada kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yang penting, Bapak Ibu Saudara, selain yang pertama bahwa hidup adalah peperangan, yang kedua esensi peperangan adalah mempertahankan kemenangan, bukan merebut kemenangan, tapi mempertahankan kemenangan. Yang ketiga yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang bahwa peperangan rohani dalam Efesus 6 itu dimensinya adalah korporat. Ya, seringkali kita membaca Efesus 6 sebagai peperangan rohani yang sifatnya personal. Dan saya mengatakan tidak salah, tentu saja ada bagian secara personal yang harus kita kerjakan. Tapi Efesus 6 dengan jelas dari awal, saya sudah mengatakan dari awal, kata kamu, sudah yang dipakai oleh Paulus di dalam Efesus 6, itu bentuknya adalah plural, bentuknya adalah jamak. Jadi peperangan rohani itu sifatnya adalah corporate. Ya, sifatnya adalah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan saya seringkali mengingatkan ketika sekitar saya kira tahun 80-90 ketika ada banyak kebenaran diungkapkan tentang peperangan rohani, tentang merebut kota bagi Allah, Take the City for God. Saya masih ingat satu buku yang sangat terkenal pada masa-masa itulah buku John Dawson dari YWAM, ya, Take Our City for God, bagaimana merebut kota-kota bagi Allah. Saya harus mengingatkan kembali bahwa untuk bisa merebut sebuah kota bagi Allah, tidak bisa hanya 1-2 orang saja, tidak bisa hanya 1-2 gereja saja, tidak bisa hanya 1-2 denominasi saja. Tapi dari sudut pandang Alkitab, karena batasan gereja adalah batasan kota,
Oleh karena itu kita mengenal gereja kota, maka saya percaya untuk melawan, tadi dikatakan setiap kota, iblis memiliki roh jahat yang ditugaskan untuk mengawasi kota itu, untuk mengontrol kota itu, untuk tetap ada di bawah tipu muslihat iblis. Untuk bisa mengalahkan kekuatan iblis yang diperintahkan untuk menguasai sebuah kota, diperlukan gereja kota. Tidak bisa hanya satu organisasi, tidak bisa hanya satu pribadi, tidak bisa hanya satu kelompok, tapi the whole city, seluruh orang-orang percaya, itu harus dibangkitkan untuk bersama-sama mematahkan kuasa kegelapan. Oleh karena itu, kenapa Efesus 4 berbicara tentang unity lebih dulu. Ya, saya katakan peperangan rohani tanpa ada kesatuan di dalamnya itu bencana. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan peperangan rohani kalau nggak ada kesatuan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bagaimana sebuah kerajaan akan bisa bertahan kalau masing-masing yang ada di dalamnya saling bertengkar satu sama lain. Bahkan iblis pun mengerti prinsip ini. Dia menjaga kesatuan di dalam kerajaannya, saja dengan cara yang berbeda. Seringkali kita sebagai gereja, kita tidak, atau kita lupa akan hal ini. Seringkali kita bertengkar satu sama lain, kemudian kita saling menggigit satu sama lain, dan kemudian ketika kita berusaha untuk melakukan pekerjaan Allah, seringkali kita melakukan doa peperangan untuk sebuah kota. Seringkali kenapa gagal? Karena tidak ada unity. Ini juga mengingatkan bersama saya, berarti stand itu bukan hanya dasarnya, bukannya sit, tapi stand itu dasarnya juga adalah walk. Anda tidak bisa berperang tanpa Anda mengetahui identitas Anda, dan Anda juga tidak bisa berperang kalau Anda tidak berjalan bersama-sama dahulu dengan Tuhan. Artinya ini menjadi dasar bersama. Ya, peperangan ini bukan peperangan yang sifatnya personal, walaupun ada tanggung jawab personal. Tapi terlebih lagi ini ada dimensi korporat, tubuh Kristus. Oleh karena itu nanti kalau kita membaca di Efesus 6 sebentar tentang mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, saya percaya itu bukan hanya dikenakan person by person, tapi yang mengenakan itu adalah tubuh Kristus. Yang mengenakan itu adalah gereja, tubuh Kristus yang mengenakan itu semua. Ini kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang keempat, yang sangat menarik kalau kita mempelajari tentang, tadi dikatakan ada senjata-senjata yang disebutkan oleh Paulus, sebentar nanti kita akan membaca satu persatu. Tapi kalau kita membaca, ternyata yang menarik bahwa senjata, satu-satunya senjata yang disebutkan oleh Paulus dalam Efesus 6 buat gereja, senjata itu adalah pedang roh. Dan kata pedang yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah pedang, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa Anda melakukan peperangan jarak jauh dengan pedang. Pedang hanya bisa Anda gunakan ketika Anda duel, Anda bertarung, Anda fight dalam jarak yang cukup dekat. Oleh karena itu, kebenaran yang keempat tentang peperangan rohani, bahwa peperangan rohani ini adalah peperangan jarak pendek. Ini bukan peperangan jarak jauh. Ini adalah peperangan yang sifatnya langsung. Ya, ada di medan peperangan. Yang artinya ya saya mengatakan Anda tidak bisa melakukan peperangan rohani jarak jauh, yang dimaksud bukan berarti doa dibatasi, enggak seperti itu, tapi artinya ketika Anda melakukan kebenaran, maka duel antara kita dengan iblis itu pasti akan terjadi, kontak itu pasti akan terjadi. Ya, ini bukan peperangan yang sifatnya bisa seperti tembak-tembak sniper jarak jauh begitu ya, dor kemudian sudah menghilang gitu, dor kemudian sudah hide, nggak bisa begitu. Ketika Anda melakukan peperangan, Anda melakukan kebenaran, dipastikan iblis pasti akan melakukan kontak jarak dekat dengan saudara. Artinya juga saya mendapatkan insight seperti ini. Ketika Anda ingin menghantam setan, hantam dia di tempat di mana dia berada. Yang menarik, senjata iblis adalah senjata jarak jauh. Tadi dikatakan di dalam tentang iman, tadi dikatakan ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis menggunakan panah api. Tentara Allah nggak punya senjata panah, saudara. Senjatanya hanya pedang. If you want hit devil, hit in his place. Ketika Anda ingin menghantam setan, hantam di tempatnya. Anda nggak bisa hantam setan jarak jauh. Artinya ini adalah satu keterlibatan yang penuh, saudara. Peperangan rohani merupakan satu keterlibatan yang penuh. Anda langsung keep contact dengan musuh. Ini kebenaran yang keempat.
Kebenaran yang kelima, dengan jelas sekali Paulus mengatakan untuk bisa memenangkan peperangan ini dikatakan kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. The whole armor of God dikatakan. Anda harus mengenakan selengkap senjata Allah. Saya sebutkan, saya teliti ada tujuh armor, ada tujuh senjata yang disebutkan Paulus dalam Efesus 6. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Yang pertama, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama yang Paulus katakan adalah ikat pinggang kebenaran. Kata kebenaran di situ adalah ada dua, sebab kalau dalam bahasa Inggris ada dua, kalau dalam bahasa Indonesia kita diterjemahkan agak beda, tapi dalam bahasa Indonesia yang pertama dikatakan ikat pinggang kebenaran. Kata kebenaran di sini adalah truth, yang artinya adalah reality, artinya adalah kenyataan, artinya adalah kebenaran, artinya yang sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan dikatakan ikat pinggang, berdirilah tegap dan kenakan ikat pinggang. Mari kita berpikir sebentar, apa fungsi ikat pinggang? Ikat pinggang memang bukan senjata, Bapak Ibu saudara. Betul ya? Ikat pinggang nggak bisa Anda membunuh musuh atau memukul musuh dengan ikat pinggang, nggak bisa. Tapi ikat pinggang diperlukan oleh seorang army, seorang tentara ketika mau berperang. Ikat pinggang fungsinya adalah mengikat seluruh perlengkapan-perlengkapan yang lain. Anda bisa bayangkan kalau ada seorang tentara yang, maaf kata, mungkin baju sirahnya kedodoran, celananya kedodoran, jadi waktu maju misalnya celananya, maaf kata, melorot, gitu kan, lucu ya, saudara ya. Jadi supaya bisa semuanya ada di tempatnya, semuanya harus diikat dengan ikat pinggang. Dan ikat pinggang itu adalah kebenaran, reality, the truth. Saya katakan kalau gereja ingin menang di dalam peperangan, gereja harus mengetahui kebenaran. Kebenaran, the reality of the kingdom, kenyataan tentang apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita, kenyataan tentang apa yang Kristus kerjakan dalam diri kita, itu yang harus kita tahu. Dan kebenaran itu akan membuat Anda berdiri tegap di dalam Dia. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau strategi setan terbesar adalah dusta, tipuan, tipu muslihat, maka senjata terbesar di dalam kerajaan Allah buat saya adalah truth. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan melepaskan kamu. Ada satu ayat di Hosea mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Kenapa hari-hari ini gereja lemah? Kenapa gereja hari-hari ini ada banyak kalah? Kenapa gereja hari-hari ini mundur? Sangat sederhana. Karena ada banyak gereja tidak berdiri di dalam kebenaran. Tidak memahami kebenaran. Mungkin mereka memiliki kebenaran, tapi kebenaran itu bukan kebenaran yang Alkitab nyatakan. Bukan kebenaran kerajaan Allah. Oleh karena itu, kenapa kelas-kelas semacam ini dibutuhkan? Ya, saya kemarin ketika saya mengisi tentang satu rekaman, saya juga mengatakan untuk youth, saya mengatakan di masa-masa ini penting untuk kita belajar kebenaran. Whole truth, seluruh kebenaran. Bukan hanya satu, dua insight, bukan satu, dua ayat yang hanya memotivasi kita, tapi the whole truth, seluruh kebenaran, semua apa yang Kristus kerjakan dalam diri kita. Itu langkah pertama supaya gereja bisa berdiri tegap melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, Paulus katakan, sudah berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, dia katakan, kenakanlah baju sirah keadilan. Baju sirah adalah satu baju yang digunakan untuk menutup badan, terutama yang dilindungi adalah bagian dada atau saya katakan jantung. Sebab ini ada bagian yang sangat vital, ya, saudara. Sebab kalau ini sampai terkena senjata lawan, kalau ini misalnya terkena panah, saudara, orang bisa mati, saudara. Mungkin dia gagah perkasa, tapi kalau hatinya atau jantungnya yang kena, saudara, bisa mati. Oleh karena itu dada, jantung ini perlu dilindungi, yang disebut sebagai satu baju zirah. Nah, oleh baju zirah ini ada menutupi badan, khususnya untuk menutupi dada atau menutupi jantung, atau dalam bahasa Inggris adalah heart, yang artinya adalah hati. Yang menarik adalah kata yang dipakai adalah keadilan dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris adalah righteousness. Righteousness adalah kebenaran yang diaplikasikan. Saya menerjemahkan kemarin, Kamis kemarin, kebenaran adalah keadilan adalah kebenaran di dalam relasi-relasi. Atau dengan kata yang sederhana adalah kebenaran adalah truth, realita yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata yang lebih simpel, sederhana yang sering kita pakai adalah that's the holiness, itulah kekudusan. Saudara, untuk bisa berperang, saudara, untuk bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita harus mengenakan kekudusan dalam kehidupan kita. Kekudusan hidup di dalam kebenaran adalah baju sirah kita. Itu yang melindungi hati kita. Itu yang melindungi motif kita. Yaitu komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Komitmen untuk terus-menerus hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Komitmen untuk terus berjalan di dalam kebenarannya. Itu yang akan menjaga hati kita. Ya, seringkali yang iblis serang itu biasanya adalah dua. Nanti kita juga akan lihat di selengkap senjata Allah. Yang pertama, iblis biasanya akan serang mindset, pola pikir, saudara. Pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan. Ibu Joyce Meyer mengarang sebuah buku The Battlefield of Mind. Pikiran kita adalah medan peperangan yang seringkali iblis gunakan untuk, ya kalau katakan tipuan, saudara. Di kata tipuan itu mainnya di sini, saudara, di mindset, di perspektif, di paradigma. Tapi yang kedua, seringkali iblis juga akan menyerang hati kita. Hati kita berbicara tentang motif kita, tentang reason, alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya selain harus menjaga pikiran kita harus selaras dengan kebenaran, dengan truth, hati kita harus dijaga sesuai dengan the righteousness. Ya, selama saya melayani, selama saya hidup sebagai orang percaya, saya katakan, saudara, ini yang sangat penting adalah tetap menjaga hati. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah keluar kehidupan, terpancar kehidupan. Hati kita adalah mata air kehidupan. Ketika hati kita sudah mulai terpolusi, hati kita sudah miring, hati kita sudah menyimpang, hati kita mungkin ada macam-macam, saudara, mungkin motivasi yang salah, mungkin kepahitan, mungkin kegeraman. Oleh karena itu Efesus 4 mengatakan, kenapa kemarin sudah belajar, Paulus juga mengatakan jangan menjadi marah, ya kan? Supaya iblis tidak memiliki the foothold, topos, pijakan di dalam hidupmu. Ya, ini berkaitan semua dengan apa? Dengan hati kita. Ya, pertanyaan refleksi buat kita malam hari ini, sudahkah kita menjaga hati kita tetap murni di hadapan Dia? Sudahkah kita menjaga hati kita tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kerajaan Allah? Sudahkah kita menjaga hati kita tetap ada di dalam jalan kebenaran itu? Ya, ini penting, sebab tanpa itu kita tidak akan bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada banyak terjemahan tentang ayatnya yang ke-15 ini, bicara tentang kasut, sandal, ya, seperti sandal yang digunakan saja melindungi kaki kita, dan kaki digunakan untuk melangkah. Beberapa terjemahan mengatakan, be ready, bersiap sedialah untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Injil Shalom Allah. So, yang menarik buat saya berarti adalah bicara tentang kasut. Metafora kasut di sini adalah kesiapsediaan kita untuk memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun kita berada. Saya harus mengingatkan kemarin ketika Paulus mengatakan, pergunakanlah kesempatan yang ada. Betul ya? Kemarin Paulus saya sudah menunjukkan di kitab Kolose, di mana dikatakan pergunakanlah kesempatan yang ada, hiduplah di dalam hikmat terhadap orang-orang yang lain. Yang Paulus maksudkan sama dengan di Efesus 6, yaitu apa? Saat Anda berjumpa dengan orang, dimanapun, kapanpun, Anda harus peka, Anda harus waspada, itu sebagai sebuah kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil. Di sini pun Paulus mengulang yang sama, yaitu untuk menjaga kaki kita untuk terus bisa berjalan, yaitu apa? The readiness, kesiapan untuk memberitakan Injil. Yang sangat menarik, Paulus menggunakan kata shalom, peace, dalam bahasa Yunaninya, eirene, yang saya percaya merupakan padanan dari kata shalom dalam bahasa Ibrani, Injil Shalom Allah. Kata shalom artinya bukan hanya damai sejahtera secara perasaan, tapi kata shalom artinya sangat luas. Kata shalom dalam bahasa Ibrani bisa berarti utuh, sehat, tidak berkekurangan. Ini juga berbicara tentang relasi, tentang hubungan. Jadi kata shalom mengandung makna yang sangat kaya. Ya,
Oleh karena itu kenapa saat kita berjumpa, sering kali kita juga berjumpa di Zoom, kita katakan shalom, shalom, shalom. Yang dimaksudkan bukan hanya apakah Anda merasakan damai, bukan. Ketika katakan shalom, artinya kita sedang menyapa saudara-saudara yang ada. Apakah engkau dalam kondisi yang sehat, utuh, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan saat kita menjawab shalom, artinya kita sedang mengatakan ya, saya dalam keadaan kondisi yang utuh, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Semua yang baik yang daripada Tuhan saya alami, itulah kata shalom. Saudara, gereja hari-hari ini ditantang bukan hanya memberitakan tentang Injil keselamatan, bukan hanya Injil yang membawa atau menyampaikan jaminan setelah seseorang mati, tapi Injil yang diberitakan dalam Efesus ada Injil Shalom Allah, Injil keutuhan Allah. Injil yang saya berbicara bukan hanya berbicara tentang menyelamatkan orang sudah mati, tapi Injil damai sejahtera juga berbicara Injil yang memulihkan, Injil yang merestorasi, Injil yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya, ini kata daripada shalom itu sendiri. Yang berikutnya di dalam ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Di sini dikatakan bahwa iman itu seperti perisai, shield. Ada dua shield yang dipakai oleh tentara Roma kalau kita belajar, shield yang kecil dan shield yang besar. Dan yang dipakai oleh Paulus di sini bukan shield yang kecil, tapi shield yang besar, yang seperti pintu itu sudah yang sangat besar. Inilah iman. Iman dikarenakan seperti perisai. Untuk apa? Dikatakan untuk supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ingat saudara bahwa senjata setan adalah tipuan. Oleh karena itu saya percaya bahwa panah api yang dilancarkan setan tidak lain adalah panah api tipuan. Tipuan itu bisa berbentuk condemn, dakwaan, tuduhan, penyesatan, atau semua yang berkaitan dengan tipuan, pokoknya yang berkaitan dengan itu. Dia akan menghujani orang-orang percaya, saudara, dengan segala macam panah-panah berapi yang semacam ini. Dan orang percaya atau gereja secara korporat akan bisa memadamkan panah itu by faith, dengan iman. Tapi ingat, saudara, bahwa iman tidak berdiri sendirian. Roma mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan rema Allah. Sebentar kita juga akan masuk di situ. Artinya untuk bisa menguasai, bisa memakai perisai iman, kembali lagi, Anda harus mengetahui firman. Dan firman itu berisi kebenaran. Secara praktis saya seringkali akan mengajarkan jemaat. Karena dalam perjalanan kehidupan kita seringkali, saudara, baik di dalam kehidupan mungkin secara ekonomi, keluarga, hubungan, gereja, pelayanan, saudara. Ada banyak saudara tipuan dari setan, panah-panah api yang berhamburan di kepala kita, saudara, atau mungkin di hati kita. Misalnya mengatakan bahwa kamu nggak bisa, kamu lemah, kamu memang orang berdosa, kamu dari dulu ya sudah begitu, ya, kamu nggak mengalami perubahan. Itu semuanya ada tipu muslihat iblis, ya. Kamu jangan melangkah, ya, nanti kamu dikecewakan, nanti kamu sakit hati, udah kamu diam aja, ya. Itu semua adalah seringkali kita berpikir bahwa itu adalah pikiran-pikiran kita. Tapi malam hari ini saya mengajar bahwa tidak setiap pikiran yang ada di kepala kita itu adalah pikiran kita. Iblis akan bisa meletakkan pikiran-pikirannya, tipuan-tipuannya di dalam kepala kita. Nah, seringkali kita nggak sadar. Seringkali orang percaya saya lihat beberapa mengaminkan gitu. Ketika dikatakan, kamu nggak layak. Iya, ya amin, saya nggak layak. Memang saya nggak layak. Sehingga ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Ada dua macam loh, saudara, kata siapakah aku ini Tuhan, ya. Siapakah aku ini Tuhan ini bisa ekspresi rendah hati, tapi juga bisa ekspresi rendah diri gitu, saudara. Jadi harus hati-hati sekali. Dan harusnya kita sebagai orang-orang percaya, ketika panah api ini datang kepada kita, misalnya mengatakan, kamu nggak bisa apa-apa. Kita harus ambil perisai iman kita. Dan kita mengatakan apa? No, tidak. Dan kita harus ambil, nanti berbarengan dengan itu ada pedang roh, yaitu firman Allah. Karena perisai iman bersumber kepada kebenaran. Kita harus mengatakan tidak. Ya, engkau mengatakan setan, engkau mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita harus belajar, saudara, untuk menggunakan semuanya ini, saudara. Ya, ada banyak sekali kita nggak sadar. Saya merasakan kita nggak sadar.
konflik-konflik di antara kita. Kadang-kadang kita merasa just personal interest, personal konflik. Ya karena saya nggak suka sama dia, dia nggak suka sama kita. Perpecahan-perpecahan yang terjadi, seringkali kita menyangka bahwa itu hanya bicara tentang konflik-konflik secara personal. Tapi malam hari ini saya mengajar Bapak Ibu saudara untuk boleh memiliki satu view yang lebih spiritual. Saya percaya bahwa di balik setiap pertikaian, perseteruan, saya bukan mengatakan bahwa semuanya berasal dari setan, tapi iblis dan kerajaan kegelapan tidak tinggal diam. Mereka tidak netral. Mereka akan berusaha campur di dalamnya, menunggangi itu, membuat rusuh semuanya itu, dari memprovokasi sampai menambah makin pelik. Nah, tugas kita orang-orang percaya harus sadar lebih dulu bahwa ini adalah kegiatan kerajaan kegelapan. Yang kedua, kita ambil perisai iman. Kita tolak itu. Kita katakan tidak, ya. Kita katakan tidak. Dan bukan hanya itu, tapi di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Tentu saja ketopong itu dipakai di kepala, saudara. Ketopong keselamatan itu dipakai kepala. Diperhatikan ini, saudara, bahwa yang sangat menarik ketika selesai Paulus menyebutkan panah api, kemudian dia menggunakan kata berikutnya, ada ketopong keselamatan. Saya berpikir, mungkinkah bahwa panah-panah berapi daripada si jahat itu ditujukan terutama adalah di bagian kepala? Sehingga Paulus kemudian selesai dia mengatakan panah api, yang kedua dia mengingatkan tentang ketopong keselamatan. Apa yang dimaksud dengan ketopong keselamatan? Di dalam bagian yang lain, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-8, 1 Tesalonika 5 ayat ke-8, mungkin kita bisa ke situ sebentar. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8, Paulus menggunakan kata-kata yang agak berbeda di situ, tapi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Paulus sebagai the helmet of salvation, sebagai ketopong keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8, Paulus mengatakan demikian, tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, bahwa saya itu stand in the truth, sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan, atau pengharapan keselamatan, the hope of salvation. Oleh karena itu saya percaya Efesus 6 ketika Paulus berbicara tentang ketopong keselamatan, yang dimaksud adalah ketopong pengharapan akan keselamatan. Saya percaya bahwa karena keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus akan senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah ekspektasi, sebuah antisipasi kebaikan yang akan terjadi di masa depan. Pengharapan adalah sebuah antisipasi bahwa Tuhan sedang melakukan yang baik, ya, bagi kehidupan kita. Itulah kata pengharapan. Oleh karena itu, ketika panah-panah berapi daripada si jahat ini seringkali fungsinya adalah mematahkan pengharapan, membuat kita putus asa, membuat kita tidak ada pengharapan, membuat kita patah semangat, membuat kita merasa nggak ada jalan keluar, nggak kuat, nggak bisa apa-apa. Paulus mengatakan, kenakan ketopong keselamatan itu, the hope of salvation. Allah yang kita sembah adalah Allah dan sumber dari segala pengharapan. Kalau malam hari ini ada yang merasa putus asa, Anda merasa kayaknya nggak ada jalan keluar, malam hari ini mintalah kepada Bapa di dalam nama Yesus, berdoa Roh Kudus, agar pengharapan itu diberikan kembali lagi, dipantik sekali lagi, dibangkitkan sekali lagi di dalam hati dan pikiranmu oleh kuasa Roh Kudus. Sudah ketopong keselamatan. Kembali ke dalam Efesus 6, setelah Paulus mengatakan kenakanlah ketopong keselamatan, dan berikutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saya katakan pedang, ini satu-satunya senjata buat gereja. Ya, gereja senjatanya cuma satu, yaitu apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah satu-satunya senjata yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk memukul daripada musuh. Kata yang digunakan tentu saja, mungkin setiap orang tahu bahwa yang digunakan adalah rema, bukan logos, ya, tapi rema. Rema artinya adalah the spoken word, kata-kata yang diucapkan. Ya, logos adalah logos bisa berarti macam-macam memang, tapi logos biasanya berarti the written word, firman Allah yang tertulis. Tapi yang digunakan di sini adalah rema, the spoken word, firman Allah yang diucapkan.
Oleh karena itu penting buat kita. Yang pertama tentang kata rema ini. Yang pertama adalah begini. Yang disebut rema di sini berarti ini adalah firman-firman yang khusus yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Di dalam peperangan rohani kita perlu mengambil satu ayat yang khusus yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena itu, kenapa saya selalu mengajarkan jemaat untuk menghafal ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena ayat-ayat yang dihafal itulah yang dipakai oleh Roh Kudus, yang dihidupkan Roh Kudus sebagai rema di saat-saat yang khusus, di dalam kairos-kairos yang khusus oleh Tuhan. Ingat dalam Yohanes, Yesus mengatakan bahwa Parakletos, Roh Kudus, yang diutus kepada kita, tugasnya adalah mengingatkan kembali tentang semua yang diucapkan Yesus. Ingat, tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kembali. Makanya seringkali saya berbicara, saya joke, tapi serius kepada jemaat. Kalau Anda nggak pernah menghafal satu ayat pun dalam firman Tuhan, dan kalau Anda terlibat dalam sebuah peperangan rohani, dan Roh Kudus ingin memberikan pedang roh, dan dia ingin mengingatkan, tapi kalau nggak ada yang diingat, apa yang mau diingatkan? Seringkali saya mengibaratkan seperti komputer, ya, Roh Kudus searching di dalam file yang ada di dalam otak kita. Saya takutnya ada banyak otak kepala orang Kristen bunyinya setelah Roh Kudus bekerja, file not found, first not found. Ya, ada orang-orang percaya yang ayat-ayatnya nggak punya, di kepalanya kosong, empty. Ya, pertanyaannya bagaimana orang Kristen bisa menang melawan tipu muslihat iblis ini kalau dia tidak menggunakan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Kemarin saya melihat ada satu film yang sangat bagus, yaitu Torture for Christ. Bicara seorang pendeta Lutheran Romania pada zaman ketika komunis, ketika Rusia menyerang Romania pada saat itu. Ketika dia ditangkap, yang sangat memberkati saya. Pendeta Richard Wurmbrand, dia memiliki satu habits, yaitu dia menghafal one verse for one day. Satu ayat itu biasanya, satu hari itu dia punya ayat khusus. Jadi kalau di sepanjang hari ada 365 hari, maka Richard Wurmbrand memiliki 365 ayat hafalan, saudara. Dan dia hafal itu berdasarkan tanggalnya. Jadi misalnya kalau hari ini tanggal 4 Juni, itu ada ayatnya yang khusus. 4 Juni itu bicara apa? Waktu dia ditangkap, saudara, ketika pendeta Richard Wurmbrand ditangkap, tanggal itu 29 Februari, ketika dia ditangkap, dia diculik di mobil, dia bertanya kepada penculiknya, hari ini tanggal berapa? Waktu itu penculiknya ketawa, dia mengatakan pendeta ini sudah gila rupanya ya. Waktu ditangkap kok tanyanya tanggal berapa, saudara. Mereka nggak tahu bahwa pendeta Richard Wurmbrand memiliki satu secret dan rahasianya. Dia menghafal one verse for one day. Ketika itu, saudara, seorang penculiknya mengatakan 29 Februari. Langsung dia mengingat bahwa 29 Februari, ayat hafalan tanggal 29 Februari terambil dari kitab Mazmur yang mengatakan, "When I'm afraid, I trust in you." Waktu aku takut, aku percaya kepada Engkau. Saya katakan, that's the Holy Spirit. Itulah pedang roh. Ya, itulah pedang roh. Ya, itulah pedang roh, yaitu the spoken word, yaitu rema, saudara. Ya. Seringkali kenapa kita kalah? Karena kita nggak pernah hafal. Ya. Kita nggak pernah, akhirnya roh Allah tidak mikir rema. Ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tentang rema ini berarti adalah, saudara, berarti ini ada ayat-ayat yang khusus. Kita nggak bisa, saudara, menghadapi sebuah masalah kemudian kita ambil Alkitab, saudara. Saudara, kita nggak bisa ketika kita menghadapi masalah terus ambil Alkitab dan cari ayat di sini pada saat itu juga, nggak akan bisa. Ya, Anda harus membiarkan Roh Kudus untuk menuntun Anda kepada sebuah ayat yang khusus, sebuah ayat yang spesifik dalam kehidupan kita. That's a spoken word. Itulah rema, itulah pedang roh, yaitu firman Allah. Yang terakhir, saudara, yang mungkin banyak orang tidak menyebutnya sebagai senjata, tapi buat saya itu adalah senjata, yaitu di dalam ayat berikutnya yang mengatakan, dari dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Saudara, yang terakhir, dan saya percaya ini juga adalah senjata gereja, adalah berbicara tentang doa. Doa adalah salah satu senjata, yaitu
orang-orang percaya. Saudara, yang menarik ya, kalau kita belajar tentang doa di situ, Paulus mengatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-17, kalau kita perlihatkan di situ dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, di dalam segala doa dan permohonan. Saudara, kalau kita membaca ayat 18, kita membacanya seakan-akan terputus, tapi kalau kita menggabungkan ayat 18, kalau melihat tulisan itu, dalam doa permohonan dihubungkan dengan firman Allah, saya mengatakan berarti doa yang efektif adalah doa yang digerakkan, doa yang dinafasi oleh rema. Janji Allah yang spesifik. Seringkali kehidupan doa kita menjadi kehidupan doa yang kering, kehidupan doa yang mati. Kenapa? Karena kehidupan doa itu tidak didorong oleh sebuah rema. Kita tidak berdoa karena ada janji Tuhan yang dihidupkan dalam hati kita. Oleh karena itu saya mengajak malam hari ini, mari kita juga belajar satu, saya katakan whatever, saya nggak suka pakai kata ini, tapi mungkin nggak ada cara yang lain, kata yang lain yang hari ini muncul di pikiran saya ada strategi doa. Strategi doa dalam kerajaan Allah adalah berdoa berdasarkan the spoken word, berdasarkan firman Allah yang dihidupkan dalam hati kita. Saya percaya kalau ada firman yang dihidupkan Tuhan dalam hati kita, kita dapat berdoa dengan passionate, dengan bergairah. Oleh karena itu kenapa Rasul Paulus mengatakan, terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah, segala doa dan permohonan. Dikatakan berdoalah dalam setiap waktu. Yang dimaksud ini berdoa setiap waktu bukan berarti setiap menit kita berdoa. Ada jemaat yang mengatakan, Pak, kalau berdoa terus kan saya nggak bekerja. Yang dimaksud setiap waktu bukan ini. Setiap waktu kembali lagi yang dikatakan adalah berdoa dalam setiap kesempatan. Kata yang digunakan adalah kairos, berdoa dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Dalam hal-hal yang khusus, dalam momen-momen yang khusus, saudara. Saudara, kalau kita peka dengan Tuhan, akan ada waktu-waktu khusus, kesempatan-kesempatan yang khusus, yang tiba-tiba Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk berdoa. Dia akan mengingatkan sebuah janji, dia akan memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita, dia mungkin akan memberikan arahan kepada kita, dan pada saat itu harus kita belajar peka dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk berdoa berdasarkan janji, arahan, teguran yang dia berikan kepada kita. Dan itu yang Paulus maksudkan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tiada putus-putusnya. Kata Gregorio artinya adalah berjaga, artinya kita sadar dengan kondisi yang ada di sekeliling. Ingat kemarin dalam Efesus pasal yang kelima sudah dikatakan, Paulus juga mengatakan janganlah engkau mabuk, janganlah engkau tidur, janganlah engkau mati. Dan saya katakan kemarin, orang yang mabuk, orang yang tidur, orang yang mati adalah orang yang tidak sadar dengan kondisi yang sekelilingnya. Dan kemarin juga saya sudah berkata-kata bahwa kunci untuk bisa sadar adalah penuh dengan Roh Kudus. Dan sekarang di dalam ayat Efesus 6, Paulus mengatakan, Gregorio, berjagalah, pekalah dengan kondisi yang ada sekelilingmu di dalam doa. Doa adalah salah satu sarana untuk kita menjadi peka dengan kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita. Berdoalah, berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tiada putus-putusnya untuk segala orang kudus. Every believers. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang Kristen, orang percaya. Saya mengatakan setiap orang percaya membutuhkan doa, membutuhkan perisai doa, membutuhkan doa dari saudara-saudara seiman. Entah dia anak kecil, entah dia Sunday school, entah dia orang tua, entah dia orang dewasa, segala usia, entah dia baru bertobat, entah dia sudah puluhan tahun bertobat, every saint need prayer. Ya. Peter Wagner, salah seorang profesor pertumbuhan gereja dan yang belakangan bergerak di dalam doa peperangan rohani, dia mengatakan ada dua hal. Yang pertama, every believer, setiap orang percaya harus berdoa. Yang kedua, setiap orang percaya harus didoakan. Pertanyaannya buat kita adalah bukan hanya sekedar apakah saya sudah berdoa hari ini, tapi apakah saya sudah mendoakan juga saudara-saudara saya yang lain. Dan bukan hanya saint, bukan hanya orang kudus, bukan hanya jemaat. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-19, Paulus mengatakan, juga untuk aku. Wow, buat saya ini adalah ungkapan yang luar biasa. Paulus, seorang rasul,
Penulis 2/3 Perjanjian Baru merintis gereja yang sangat banyak. The spiritual giant, raksasa rohani. Tapi dalam suratnya dia mengatakan, pray for me. Berdoalah untuk saya. Berdoalah untuk aku. Saya percaya ini bukan sekedar basa-basi yang seringkali kalau hari-hari ini kita katakan berdoa buat saya ya, seringkali itu hanya basa-basi. Tapi saya percaya ketika Paulus mengatakan pray for me, berdoalah untuk saya kira itu bukannya sekedar basa-basi. Rasul ini tahu, saudara, bahwa dia membutuhkan doa dari orang-orang kudus. Dia tahu bahwa tanpa doa dari orang-orang kudus, doa dari gereja, maka dia tidak akan bisa menghadapi semua tantangan yang ada di dalam pelayanannya. Saya hanya mengatakan hari-hari ini, apakah kita sudah berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di dalam jemaat kita? Sudahkah kita berdoa untuk para misioneri yang ada di ladang misi? Sudahkah kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sekeliling kita? Seringkali yang terjadi hari-hari ini, orang-orang percaya ketika melihat seorang gembala, seorang pastor mengalami kelemahan, yang dilakukan adalah kritik, yang dilakukan adalah gosip, yang dilakukan adalah pergunjingan. Oke, tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah berdoa buat orang tersebut? Ya, seringkali kita meninggalkan para pelayan-pelayan Tuhan ini seolah-olah kita jemaat punya pikiran, dia pastor, dia pendeta, dia hamba Tuhan. Ya, perlu didoakan. Dia kan sudah bisa berdoa sendiri. Oh ya, saya katakan, Paulus adalah orang yang berdoa. Tapi dia tetap mengatakan, pray for me. Berdoalah untuk saya. Apa yang harus didoakan? Terutama ini, dikatakan, jika aku membuka mulutku, aku dikaruniakan perkataan yang benar, dan akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berarti ada dua hal yang Paulus minta didoakan. Yang pertama adalah berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan tepat. Seorang hamba Tuhan perlu didoakan, saudara, agar setiap kali ketika dia memberitakan firman, ketika dia menyampaikan apapun, saudara, di dalam baik secara forum ataupun dalam percakapan, dia diberikan perkataan yang tepat. Supaya lewat perkataan itu, orang-orang bisa dijamah dengan kebenaran. Tapi selain itu, Paulus juga berdoa meminta agar diberikan keberanian. Kenapa? Karena konteksnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, dia mengatakan dia menyebut dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Dan mengingatkan kembali dalam pembukaan kitab Efesus, bahwa surat Efesus ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. It's not easy. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kembali saya mengatakan saya sangat diberkati dengan film yang kemarin. Sehari-hari ini kita orang-orang Indonesia di Malaysia, kita diberkati dengan kebebasan, freedom, bisa beribadah, bisa membaca firman, bisa berkhotbah. Tapi pertanyaannya ketika masa-masa sulit nanti, saya nggak tahu, saya juga nggak berharap bahwa itu menimpa kita. Tapi kalau one day itu diizinkan, pertanyaannya apakah kita ready, kita sudah siap dengan itu. Kita perlu keberanian, dan keberanian itu kita peroleh salah satunya lewat doa. Doa adalah senjata orang-orang kudus. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, iblis tidak akan takut ketika engkau mengetahui kebenaran. Iblis tidak akan takut ketika engkau melakukan pelayanan. Tapi saat seorang yang kudus, yang paling lemah, berlutut di atas, berdoa di atas lututnya, maka seluruh kerajaan kegelapan akan gemetar. Doanya mungkin, saudara, mungkin ada banyak orang menganggap doa seseorang itu, doanya biasa aja, doanya nggak eloquent, doanya nggak fasih, doanya nggak bagus. It doesn't matter. Saya mengatakan bahwa kuasa doa tidak ditentukan oleh keindahan kata-kata, kuasa doa tidak ditentukan oleh panjangnya kata-kata. Tapi doa yang sederhana, yang dinaikkan dengan iman yang tulus kepada Tuhan, itu akan menggoncangkan kerajaan kegelapan. Prayer. Jadi kita sebut ada 7, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan doa.
Dan dengan ini, maka berakhirlah study Bible kita tentang kitab Efesus, karena Paulus menutupnya dengan ini, dan dia menyampaikan berikutnya adalah salam-salam, saudara, seperti yang sudah kita katakan kemarin, bahwa surat ini misalnya diberikan oleh Tikhikus, karena kemarin ada yang nanya, siapa yang ngasih surat ini, nyata adalah, kalau kita lihat tadi adalah Tikhikus, dan di akhir surat ini kembali lagi seperti kebiasaan Paulus memberikan doa berkatnya, yaitu 23 dia mengatakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian, saudara-saudara, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Semuanya ini, all about this is all about grace. Semuanya berbicara kasih karunia. Kita duduk karena kasih karunia. Kita berjalan karena kasih karunia. Dan kita bisa berdiri teguh dalam kekuatan kuasanya. Semuanya juga karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pastor Perry. Ya, shalom, terima kasih ya kepada Pastor Gunawan yang sudah memberikan sharingnya. Malam hari ini kita berdiri, dan apa berdiri itu adalah peperangan rohani, amen. Ya, saya harap kita diberkati, dan ini adalah kesempatan buat yang punya pertanyaan daripada apa yang sudah dibahaskan tadi. Ada 5 poin yang kita belajar tadi, 5 poin penting, yaitu hidup kita adalah peperangan, yang mempertahankan peperangan, ya kita harus punya corporate ataupun kebersamaan ya di dalam menghadapi peperangan ini ya. Bahkan kita harus tahu bahwa peperangan kita ini bukan jarak jauh, kita harus menggunakan pedang, makanya jaraknya dekat ya. Nah, yang kelima, poin kelima, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di dalam hidup kita ada 7 perlengkapan senjata Allah, ini sangat penting ya di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya ya. Ini yang akan kita hadapi ya. Oke, buat kesempatan ini saya beri kesempatan buat teman-teman yang mungkin ada yang masih kurang jelas atau tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin ditanya untuk dikupas lebih lagi. Ya, ini adalah kesempatan karena ini daripada kitab Efesus ini adalah hari terakhir untuk kitab Efesus. Tapi jangan menganggap hari terakhir lepas ini jangan lihat kitab Efesus. Kita harus selalu semak kembali agar tetap 3 hal ini kita lakukan, yaitu kita harus duduk, kita berjalan, dan kita tetap berdiri di dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting. Ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan, Anda bisa bertanya lewat chat ataupun bisa mute dan bertanya langsung. Saya buka kesempatan buat kita semua. Ada yang mau bertanya? Mungkin di dalam 7 poin perlengkapan senjata Allah ataupun di dalam 5 poin yang diberikan tentang peperangan itu. Ya, shalom. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak Gunawan. Ya, tadi yang tentang musuh kita bukan manusia, tetapi musuh kita adalah setan. Nah, saya ingin bertanya, oke, kita orang dewasa ngerti setan itu seperti apa, roh kegelapan seperti apa, tapi bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak, terutama anak kecil ya, kan pasti, ini contohnya anak saya sendiri, dia tanya, "Mah, setan itu ada apa enggak?" Saya jawab ada. Tapi gimana caranya supaya mereka tidak istilahnya takut kayak kamar mandinya mati, lampunya mati gitu, cepet-cepetan gitu kan, lari supaya kalau gelap itu berarti ada setan gitu loh. Nah, gimana caranya kita memberitahu anak-anak bahwa setan itu benar ada, roh jahat itu ada, tapi tidak dalam artian menakut-nakuti mereka seperti apa ya? Ya seperti yang mungkin yang di film-film itu kan, kayak sesuatu yang gelap, sesuatu yang pokoknya yang gelap-gelap itu berarti ada setannya gitu loh. Nah, gimana cara kita menerangkan kepada anak-anak itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentang setan dan iblis ini? Terima kasih, Pak. Itu dulu, Pak, pertanyaan saya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Sederhana saja, buat saya adalah
mengajarkan kebenaran kepada anak-anak sebenarnya sama aja, mengajarkan kebenaran sama seperti kepada orang dewasa. Hari-hari ini ya yang ada ya mungkin praktik-praktik di sekitar kita kan bukan mengajar kebenaran, tapi itu kan nakut-nakutin gitu kan, nakut-nakutin. Ya pengajaran yang salah buat saya itu pengajaran yang salah. Misalnya kita memberikan itu kan supaya anak-anak supaya nggak ke sana. Ya ada setannya loh, ada setannya, hati-hati loh setannya. Nah, itu buat saya harusnya orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Orang tua Kristen tidak boleh melakukan itu, ya. Karena buat saya itu tidak segaris dengan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi kalau dikatakan setan ada. Kita harus mengajarkan juga berdiri atau menggunakan otoritas dalam nama Yesus kepada anak-anak kecil. Saya cuma hari-hari mengatakan jangan meremehkan anak kecil. Jangan kadang-kadang kita punya pikiran gini, pasti anak kecil masa tahu gitu kan. Anak kecil masa bisa. Oh, sekarang Tuhan itu pakai banyak anak-anak kecil. Jadi menurut saya dari pengalaman saya juga saya melihat bahwa anak-anak kecil bisa dilatih dari semenjak mereka kecil untuk menggunakan otoritas. Misalnya kita harus mengajarkan kalau misalnya mereka takut pergi ke tempat yang gelap, kita bisa mengatakan kamu nggak perlu takut, kamu ada Yesus dalam dirimu. Ya, kalau ada setan, tengking dalam nama Yesus. Kalau misalnya ada anak-anak kecil yang misalnya ketakutan, misalnya ada beberapa yang anak-anak yang mungkin memiliki karunia profetik di dalam dirinya dari semenjak kecil, mereka lebih peka kepada atmosfer yang ada di sekelilingnya. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana menaklukkan rasa takut itu, mengusir roh ketakutan itu dengan menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Jadi kita harus mengajarkan ini. Kita harus kalau kamu takut, doa tengking dalam nama Yesus. Pak, ajarkan seperti doa-doa. Saya kira Lili tahu itu doa-doa peperangan rohani, doa-doa tentang menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Nah, sekali lagi jangan menggunakan setan sebagai alat untuk nakut-nakuti anak ya. Kalau ada orang tua seperti itu, parent seperti itu, saya katakan bertobat malam hari ini. Nah, itu Pak. Ya. Kadang kan supaya anak-anak itu takut gitu kan, bukan takut sih istilahnya, lebih nurut lah gitu kan, dikasih tahu supaya enggak kayak misalnya dia jalan terlalu jauh waktu gelap atau apa gitu kan. Mungkin ada beberapa orang tua yang bilang jangan jauh-jauh, nanti yang dulu-dulu saya pernah dengar itu jangan jauh-jauh, jalannya nanti dibawa sama setannya, kan gitu. Nah, saya memang sudah mengajarkan ke anak-anak bahwa benar setan itu ada, tapi kamu jangan takut bahwa ada juga Tuhan Yesus, ada malaikat yang jaga kamu. Tapi anak-anak itu mungkin ya dia juga berpikir secara logika, mana nggak kelihatan gitu loh, ya kan? Mana malaikat? Mana setan? Nggak kelihatan. Terus saya cuma mengajarkan, ya malaikat itu adalah penjagamu, roh penjagamu, gitu loh. Ada di hatimu, Tuhan Yesus ada di hatimu. Iya, Tama, gitu kan. Nah, setan mana? Nggak kelihatan. Nah, gimana itu, Pak? Ya memang setan memang nggak kelihatan. Emangnya mau diperlihatkan setan? Kan ya, maksudnya jawab untuk apa ya? Secara logikanya anak-anak sih, ya. Ya, misalnya gini, kamu bisa mengatakan begini, kamu bisa mengajar gini. Tidak semua yang tidak kelihatan itu berarti tidak ada. Misalnya kamu mengatakan, udara kamu bisa lihat enggak? Nggak bisa kan? Tapi apa berarti udara nggak ada? Ada kan? Nah, seperti itu. Jadi kamu harus ajarkan seperti itu. Jadi harus diajarkan bahwa itu kan paham materialisme sebenarnya yang masuk ke pikiran anak-anak. Yang nyata itu yang kelihatan, yang bisa diraba. Kalau enggak kelihatan, enggak bisa diraba, itu berarti enggak ada. Itu kan paham materialisme sebenarnya. Nah, caranya sederhana. Kita harus mengajarkan bahwa enggak kelihatan, enggak bisa diraba, itu bukan berarti enggak ada. Cinta itu bisa diraba. Kamu bisa pakai ilustrasi itu kan?
Mama Yap. sayang sama kamu, sayang nggak sama mama? Sayang. Mana? Sayang kan nggak ada. Dicium Pak biasanya Pak. Itu kan ciuman, mencium belum tentu sayang. That's different. Itu ekspresi cinta, tapi bukan cinta. Sama. Tapi paling sederhana buat saya adalah udara misalnya. Itu paling sederhana betul. yang bisa masuk ke mereka menurut saya. Kayak gitu. Ya, betul Pak. Terus ini Pak, saya ada pertanyaan lagi. Yang tadi tentang mengenakan selengkap senjata Allah. Yang pertama kan ikat pinggang kebenaran. Tadi katanya ada 2 kebenaran. Yang pertama truth atau reality. Yang kedua apa Pak? Keadilan atau Mungkin kebenaran, saya ada yang... righteousness. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kata yang tadi yang di Efesus 6 tadi, ikat pinggang kebenaran itu menggunakan kata truth. Nah, tapi kalau membaca dalam bahasa Inggris misalnya yang berikutnya, baju zirah itu menggunakan kata righteousness. Nah, kalau kita periksa kata righteousness itu bisa diartikan juga kebenaran sebenarnya. Oleh karena itu kata benar itu ada 2 yang dipakai, yaitu truth and righteousness. Tapi dalam bahasa Indonesia biasanya akan selalu konsisten, righteousness selalu diartikan sebagai keadilan. Buat saya itu masuk akal karena keadilan sebenarnya adalah truth, kebenaran yang diaplikasikan. Adil itu kan begini, seseorang itu disebut adil ketika dia memperlakukan seseorang menurut realitanya. Gitu kan? Paham ya? Paham maksud saya? Kayak subjektif, objektif gitu ya, Pak? No. Righteousness lebih bicara tentang aplikasi. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh misalnya gini. Yang benar, yang salah itu yang dihukum, gitu kan? Yang benar itu yang nggak dihukum, gitu kan? Nah, truth-nya mana? Misalnya, truth-nya A benar, B salah. Berarti yang dihukum harus B. Ketika B dihukum, itu namanya keadilan. Ketika B menerima hukuman, itu namanya keadilan. Nah, keadilan ini dilakukan, dasarnya apa? Kebenaran. Truth. Truth-nya apa? Ya B salah. Jadi ketika kita mengatakan B salah, itu realita. Itu truth. Ketika B mendapatkan hukuman, itu righteousness, itu keadilan. Jadi kebenaran, righteousness, atau keadilan itu adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan truth, berdasarkan realita. Nah, kalau kita bawa ke Efesus sangat sederhana, misalnya, saya adalah orang benar, itu truth. Itu truth. Kenapa? Karena Kristus sudah membenarkan saya. Saya orang benar, itu truth. Ketika saya berjalan di dalam kebenaran, itu righteousness. Kenapa? Karena our walk, perjalanan kita berdasarkan our seed, identitas kita. Paham? Maksud saya ngerti? Bisa ditangkap? Ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Perlu pemahaman lebih lanjut. Ya, agak filsafat dikit sih soalnya. Agak terbatas kalau... Terima kasih, ya. Hari ini lebih ke rohani, pemahaman kita spiritual lebih yang mendalam. Ya. Lebih ngeroh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sama, Bu. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat. Shalom, Pastor. Soalan saya, adakah berbahasa roh itu adalah salah satu cara kita melawan musuh spiritual kita? Itu pertanyaannya, Kak. Apakah bahasa roh adalah? Adakah bahasa roh itu adalah salah satu cara kita melawan musuh spiritual kita? Nggak ada disebutkan Alkitab bahasa roh sebagai senjata langsung dalam peperangan rohani. Bahasa roh fungsinya di dalam 1 Korintus 14 adalah building ourselves, membangun diri kita. Tidak pernah disebutkan bahwa senjata peperangan rohani adalah berbahasa roh. Tapi bisa dalam
hubungan tak langsung. Menurut saya begini, saat Anda berbahasa roh, Anda berkoneksi dengan Tuhan, Roh Kudus bisa memberikan rema kepada dirimu, dan rema itu yang kamu pakai untuk peperangan rohani. Tapi bahasa roh itu bukan senjata langsung dalam peperangan rohani. Anda nggak bisa ngusir setan pakai bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh adalah bahasa komunikasi antara Anda dengan Allah. Yang ngerti hanya Allah. Anda nggak bisa ngusir, Anda nggak bisa peperangan rohani pakai bahasa roh. Setan tidak akan paham. Ya. Jadi itu. Jadi secara tidak langsung mungkin akan membantu dalam peperangan rohani. Tapi bahasa roh bukan senjata peperangan rohani. Gitu, mungkin membantu insight saya. Ya, dia sebagai membantu lah. Karena kita seperti saya juga ya, melalui soalan tadi, kita kan sering melihat Kak, kadang-kadang kalau ada orang sedang mengusir kuasa kegelapan, kuasa roh jahat itu, banyak yang akan menggunakan bahasa roh di situ. Ya, mereka menengking guna bahasa roh dan sebagainya. Apakah itu salah ataupun bagaimana ya? Seperti Kakak tadi katakan, ini kan antara bahasa yang cuma diketahui oleh Allah saja. Ya. Bahkan iblis tidak mengetahui bahasa itu. Ya. Makanya dalam pelayanan pelepasan Anda nggak bisa hanya berbahasa roh, nggak bisa. Ya, saya nggak menyalahkan ketika orang misalnya, saya sendiri misalnya ke dalam pelayanan pelepasan, ketika saya hendak menghadapi atau melepaskan seseorang, mungkin saya membutuhkan wisdom, insight daripada Tuhan. Oleh karena itu saya berbahasa roh. Bahasa roh bukan senjata langsung untuk menghantam iblis, tapi saat saya berbahasa roh, saya membangun sebuah komunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberikan insight, memberikan inspirasi, memberikan ayat, memberikan kata-kata pengetahuan, memberikan apapun itu yang akan saya pergunakan untuk melepaskan orang tersebut dari kuasa kegelapan. Tapi saya nggak bisa melepaskan orang hanya dengan berbahasa roh, karena saya harus menengking dia dengan perkataan, dengan bahasa, maksudnya yang bahasa yang bisa dimengerti. Kita nggak bisa menengking dengan bahasa roh. Dan sepanjang saya membaca Alkitab, saya tidak pernah membaca bahasa roh sebagai senjata peperangan rohani. Oke, harap yang bertanya sudah dapat menangkap ya. Mungkin teman-teman yang lain, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Anda bisa unmute untuk bertanya ataupun mengetik di chat ya. Ada yang mau bertanya? Shalom, Pastor. Halo. Ya, silakan, Shalom. Shalom. Saya ada 2 soalan di sini. Silakan. Untuk soalan pertama saya ini, Pastor Peri juga bantu saya, menatau bahasa saya tidak pahami nanti. Boleh. Menjawab. Oke. Apa yang ini kelas kita yang untuk subjek belajar dari kitab Efesus ini kelas kita yang terakhir. Jadi saya dapat beberapa kesimpulan di sini. Yang paling penting yang saya pelajari di sini adalah kehidupan. Dari mana kita yang lama untuk jalan. Wah, ada pasukannya. Tempat saya anjing. So, Cepat hilang suara dia. Ya, boleh hilang nggak? Hilang kok, Pastor? Sudah ngomong aja. Coba ulang sekali. Oke. Mungkin internet saya tidak berapa baik. Oke, soalan saya agak pribadi sedikit. Soalan pertama saya, kadang-kadang kehidupan lama kita untuk kita belajar macam mana untuk mengenali Kristus, untuk macam pelajaran minggu lalu, apa Pastor Gunan ada guna perkataan mimik, macam menyerupai, macam itu kan. Jadi bagi saya yang lahir dalam keluarga yang macam mana saya nak kata, orang tua saya, tutua kami ada cakap macam ni, biar mati anak, jangan mati adat. So mau campur adukkan kehidupan baru ini dengan apa yang saya pelajari dalam kitab Efesus ini dengan sekeliling saya, persekitaran saya, keluarga terutamanya.
ada sesuatu yang bercanggah. Saya ambil contoh di sini. Minggu lalu kita belajar juga perkara-perkara yang Tuhan larang kita buat. Contohnya, jangan mengambil minuman yang memabukkan. Dalam adat kami, upacara-upacara dari kelahiran, perkawinan, kematian, semua ada unsur-unsur macam ini. Apalagi yang saya boleh cakap macam menyembah berhala begitu. Jadi bila saya terus terang, saya baru belajar untuk mengikuti Kristus ini, menjadi Kristen secara betul-betul, walaupun saya lahir dalam keluarga Kristen, baru 3 tahun. So, kadang-kadang saya rasa, apalagi kita sentuh mengenai perang rohani ini, apabila saya berhadapan dengan situasi macam begini, saya tidak tahu mau buat pilihan yang mana satu terbaik. Katakan saya pilih Kristus, saya membelakangi keluarga saya. Katakan kalau saya pilih keluarga saya akan macam tidak setia sama Tuhan. Sedangkan saya belajar benda ini dari, saya pun mendengar podcast Pastor Gunawan yang soal ini tidak ada macam kompromi, macam tidak ada soal kita dengan Kristus, bukan satu yang transaksional macam itu. Jadi agak sukar untuk saya untuk terus melangkah. Jadi di sini saya bukan minta satu jawaban jawaban yang orang cakap boleh atau tidak boleh. Ini agak subjektif. Tapi kalau boleh Pastor Gunawan bahaskan sedikit untuk ini supaya mungkin bukan saja saya hanya berdoa untuk minta bantuan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk kebijaksanaan, untuk apabila saya menempuhi hal-hal macam ini, saya diberi orang cakap, kalau di Malaysia orang cakap apa? Macam God give me wisdom. So saya boleh memilih sesuatu tanpa melukai mana-mana pihak macam itu. Oke, itu soalan saya pertama. Kedua, soalan saya, Pastor Gunawan tadi ada cakap filem. Apa tajuk filem itu, Pastor? Saya tidak berapa. Ada di Facebook. Itu yang Pastor Gunawan cakap tadi itu, macam menarik untuk ditonton. Itu saja. Ya, untuk film, ya lihat di Facebook saya ada linknya ya. Nanti saya akan ada di Facebook. Tour for Christ. Jadi apa tuh dianiaya karena Kristus itu film kisah nyata. Itu sudah lama ya bukunya keluar itu dari Pendeta Richard Wurmbrand. Nanti silakan lihat di Facebook saya ya, Son ya, di lini masa Facebook saya itu ada, kemarin saya kasih ada 2 link film yang kebetulan memang hari-hari ini mereka ada anniversary jadi dibuka begitu untuk bisa ditonton. Tapi mungkin harus subscribe ke pakai email, tapi nggak ribet gitu. Itu tentang filmnya. Oke, saya bahas yang tentang mungkin ini ya, Kristus versus budaya gitu ya. Kristus lawan budaya gitu ya. Saya pertama hanya mengatakan begini, bahwa tidak setiap tradisi atau setiap budaya itu pasti harus kita jauhi gitu ya. Maksudnya ada budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan saya percaya sebagai orang percaya kita diperbolehkan untuk melakukan itu. Tapi ada adat-adat atau tradisi yang memang secara prinsip itu melanggar firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, tentu saja di sini kita harus memilah. Jadi maksud saya supaya kita tidak terjatuh pada ekstrim bahwa setiap tradisi kita misalnya nggak boleh misalnya. Misalnya saya dari latar belakang Chinese, kalau di kita mungkin yang paling kenceng itu waktu Imlek gitu ya misalnya ya. Kalau Imlek biasanya ada tradisi misalnya berkunjung atau misalnya memberikan hormat kepada orang tua. Buat saya that's okay. Maksudnya karena itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tapi misalnya ada tradisi-tradisi yang misalnya melakukan doa kepada arwah misalnya, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu di keluarga Chinese biasanya ada banyak hal semacam itu. Itu jelas kita harus dengan tegas menolak ya. Kalau saya pribadi, kita tidak boleh mengambil bagian dalam hal-hal semacam itu. Yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan keyakinan kita tanpa semaksimal mungkin menyinggung perasaan orang lain. Tentu saja saya katakan itu yang dikatakan hikmat oleh Paulus, yang Paulus katakan oleh karena itu dalam setiap kesempatan, oleh karena dengan hikmat kamu membangun hubungan. Di dalam Kolose kemarin dikatakan begitu, berjalan dengan hikmat dengan orang-orang yang di luar orang-orang percaya. Menurut saya hikmat itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan segala sesuatu itu dengan elegan, dengan nggak maksudnya gini ya, nggak apa ya, nggak merasa sombong kemudian menghakimi orang lain. Maaf kata, saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Jadi saya cukup mengerti kadang-kadang perasaan orang-orang yang bukan Kristiani ketika melihat orang Kristen. Maaf kata, kadang-kadang ada banyak orang Kristiani yang mungkin maksud hatinya baik, berkomitmen, tapi cara menyampaikannya itu yang kurang baik. Misalnya, saya nggak mau sembahyang pakai hiyo, misalnya seperti itu. Itu kan berhala. Nah, itu akan menyinggung orang yang tidak percaya karena itu keyakinan mereka. Jadi menurut saya adalah bagaimana yang pertama cara kita mengkomunikasikan. Ya, buat saya ya kalau saya dari awal saya mengkomunikasikan kepada orang tua saya dulu waktu saya ketika saya bertobat saya juga mengalami itu. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin bahwa saya akan mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen dan orang Kristen misalnya tidak diperbolehkan untuk melakukan ini. Ya, jadi semacam itu. Tapi saya katakan kadang-kadang itu nggak bisa walaupun kita sebaik mungkin misalnya kita berusaha menghindari konflik semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya konflik itu terjadi, misalnya kita dibenci misalnya gara-gara komitmen kita walaupun kita sudah melakukannya, menunjukkannya dengan hormat, dengan respek, dengan baik, tetap saja dibenci, ya saya katakan itulah harga yang dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Buat saya semacam itu. Contoh yang paling baik tentang hikmat adalah Daniel misalnya. Di kitab Daniel, ketika Daniel misalnya harus makan persembahan raja yang dipersembahkan kepada berhala. Berarti kan cara Daniel menurut saya sangat bagus sekali. Dia tidak mengatakan begini, saya nggak mau makan ini apa ini makanan berhala itu ala-ala palsu. Wah, kalau Daniel begitu langsung kepalanya hilang itu, nggak ada kitab Daniel itu ya. Tapi lihat cara Daniel sangat bagus sekali. Dia memohon kepada Aspenas pada waktu itu, dia mengatakan lakukan percobaan kepada kami 10 hari. Kami hanya akan makan sayur saja selama 10 hari. Kemudian bandingkan perawakan kami. Kalau perawakan kami ternyata sama, bahkan lebih baik, izinkan kami hanya makan sayur-sayuran saja. Dan terbukti bahwa perawakan mereka ternyata tidak kalah baik dibandingkan dengan orang yang makan daging. Sehingga Aspenas kemudian mengizinkan Daniel dan teman-temannya untuk tidak melakukan perintah daripada raja. Itu salah satu cara wisdom secara praktis. Mungkin secara lebih spesifik, saya teringat kepada suratan Petrus ya atau 1 Petrus, kitab 1 Petrus itu berbicara tentang orang-orang Kristen yang mengalami penindasan, yang mengalami aniaya karena imannya. Menurut saya ada banyak insight yang bisa didapatkan dengan cara membaca suratan 1 Petrus. Misalnya Petrus mengatakan dalam 1 Petrus, jangan ada di antara kamu yang menderita karena berbuat kejahatan. Tapi kalau engkau berbuat baik, Petrus mengatakan, enggak ada orang yang berbuat baik itu yang menderita atau mendapatkan sesuatu yang enggak baik. Tapi dia mengatakan nih, kalau engkau sudah berbuat baik dan engkau tetap mengalami aniaya, mengalami penderitaan, lihatlah ini, bahwa roh Kristus, roh kemuliaan itu ada padamu. Jadi buat saya adalah sebisa mungkin kita menghindari konflik yang menyakiti hati orang lain, terutama saya ngerti ya, family, keluarga. Tapi kalaupun itu tidak bisa dihindari, saya hanya mengatakan begini, berbahagialah kalau kita dianiaya karena Kristus. Oleh karena itu, saya waktu itu berbagi sebelum surat Petrus, saya mengajar tentang discipleship, pemuritan. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki dan perempuan, dan tidak memikul salibnya, ia tidak bisa mengikut aku.
komitmen kita kepada Kristus jelas melebihi komitmen dari segala-galanya. Nah, suratan Petrus misalnya saya baca sedikit-sedikit saja ya, misalnya di dalam coba tadi saya melihat 1 Petrus 2 misalnya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 misalnya. Saya baca bagian ini aja. Nanti saya sarankan Son untuk baca seluruh 1 Petrus karena menurut saya akan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini. Tapi misalnya 1 Petrus 2 ayat 11 misalnya Petrus mengatakan begini. Ingat konteksnya adalah orang Kristen yang mendapatkan suratan Petrus ini adalah sedang menderita. Menderita penganiayaan karena iman mereka, kecemoohan, bahkan penganiayaan secara fisik karena iman mereka. Dia mengatakan nih, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, ayat ke-11, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takut akan Allah, dan hormatilah raja. Buat saya ini adalah keseimbangan yang sangat baik. Ingat konteksnya bahwa raja pada waktu itu, raja yang dikatakan oleh Petrus ketika katakan hormatilah raja, tunduklah kepada raja. Raja ini adalah raja yang menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi buat saya Petrus memberikan satu nasihat yang sangat baik, yaitu we must respect. Kita harus menghormati semua orang-orang yang memiliki otoritas, ya, di atas kita. Kita harus respect. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh menyatakan kekurang ajaran kita. Yang kedua, milikilah kehidupan yang baik. Saya dulu ketika saya hidup di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, saya selalu tertantang untuk menunjukkan begini. Maksudnya, dengan menjadi pengikut Kristus, saya juga harus menunjukkan perubahan dalam hidup saya. Buat saya itu challenge, itu tantangan. Sebab kalau misalnya saya tadi menjauhkan diri dari penyembahan seperti tadi dengan dasar karena saya sebagai orang Kristen, tapi kalau iman kekristenan saya tidak mengubahkan kehidupan saya sehari-hari, maka orang tua saya pasti akan mencemooh saya dengan mengatakan imanmu nggak ada kuasanya, nggak ada powernya, percuma aja. Nah, jadi itu sekaligus juga challenge, ya, challenge tantangan buat kita untuk menyatakan siapa atau apa yang diperbuat Kristus dalam hidup kita. Kurang lebih begitu, mungkin itu bisa membantu sedikit. Oke, bisa ya, boleh paham. Nanti itu 1 Petrus saya akan belajar lagi, baca, coba pahami. Saya ada tambahan soalan lagi, Pastor. Silakan. Semenjak saya belajar untuk jadi Kristen 3 tahun lalu, perkara yang paling saya rasa mudah, senang untuk saya tinggalkan, saya rokok, main judi, minum, perempuan, yang tidak baik-baik, kecuali saya tidak ambil apa, kalau di Indonesia panggil apa, kalau kita sini dada, narkoba. So ada sesuatu yang saya mungkin miracle bagi saya. Saya cuma cakap 1 kali, saya mulai besok saya tidak akan minum arak lagi. Tapi boleh dikatakan saya seorang yang tagih arak. Sebenarnya adat saya, bangsa saya, umur 12 tahun sudah boleh minum arak. Tidak dimarah oleh orang tua. Jadi syukur saya sampai sekarang, ya kadang-kadang ada orang hulur dia macam itu. Saya cuma pegang. Kadang-kadang bila bapak saya panggil untuk minum, saya cuma, ya saya terus terang, saya minum sedikit, tapi saya tidak sampai yang orang bilang lupa diri, mabuk. Kadang-kadang 1 gelas itu pun saya tidak habiskan.
untuk menjaga hati mereka. Tapi kadang-kadang saya jumpa ada saudara saya sendiri. Bila dia bertanya sama saya, kenapa kau tidak minum lagi? Kenapa kau tidak minum arak lagi? Jadi saya cakap sama dia, saya Kristen, Tuhan saya larang untuk minum benda-benda yang memabukkan. And then dia balas saya balik. Saya bukan mau cakap yang Kristen ini, Kristen itu, atau Kristen yang dominasi ini. Saya pun Kristen, dia cakap gitu. Saya Katolik, tiap hari Ahad saya pergi sembahyang. Lepas itu di gereja saya ada nampak itu gambar Last Supper. Di sana pun Tuhan minum. Kenapa kita tidak boleh minum? Lepas itu saya tidak mau berdebat, tapi saya pun berpikir, kalau lain kali dia tanya lagi saya macam ini, apa saya mau jawab? Itu Pastor. Oke. Pastor Ferry mau jawab? Silakan nggak? Ya. Tadi saya sebenarnya mau ngomong sih, cuma lupa. Tadi waktu jawabin. Ya. Oke. Pertama kita harus ngerti dulu bahwa yang kalau kita baca di dalam Alkitab, jelas sekali yang dimaksudkan Paulus, anggur adalah salah satu minuman memang orang Israel. Ya. Cuma kita harus tahu bahwa anggur yang diminum oleh orang Israel itu bukan anggur. Ada macam-macam jenis anggur ya di Israel. Biasanya anggur yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari yang setahu saya itu anggur yang tidak terlalu keras ya. Jadi anggur yang tidak memabukkan, itu ceritanya begitu. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, dengan jelas sekali yang dilarang sebenarnya kan Paulus tidak pernah mengatakan jangan minum anggur sebenarnya, tapi jangan mabuk oleh anggur. Dalam hal ini saya harus sangat hati-hati karena hal ini adalah semacam yang sangat sensitif. Tapi saya memberikan prinsip umum adalah buat saya minum anggur is okay, buat saya nggak apa-apa. Batasannya adalah dengan jelas sekali dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Kata mabuk oleh anggur dalam bahasa aslinya artinya adalah penuh dengan anggur. Oleh karena itu kata itu sama dengan kata penuh dengan roh. Penuh dengan anggur artinya ada dikuasai anggur, atau dengan kata lain berarti adalah mabuk. Ya. Jadi buat saya secara pribadi, misalnya beberapa Kristen di Eropa, misalnya Kristen terutama di Eropa ya misalnya, kamu akan menjumpai orang-orang Kristen di Eropa akan minum bir ya. Minum anggur, terutama dalam musim-musim dingin. Dan buat saya, it's okay. Tapi yang harus hati-hati adalah begini, memberikan batasan antara itu sebagai minuman untuk kesehatan, ataupun hanya untuk just, tadi ya misalnya kalau diundang orang minum hanya sebagai honoring ya, untuk menghormati orang, atau kemudian sampai kebablasan, sampai kemudian mabuk. Ini yang nggak mudah gitu. Buat beberapa orang yang pernah dulu misalnya kecanduan minuman keras, ini nggak mudah. Makanya ini butuh juga di satu sisi wisdom, hikmat. Tapi batasannya sangat jelas ya. Yang dilarang bukan minum anggur, tapi mabuk oleh anggur itu yang nggak boleh. Tapi buat beberapa orang memiliki case sensitif, misalnya buat orang-orang yang dulunya sangat kecanduan anggur, saya secara pribadi mungkin sebagai pastor, saya akan melarang orang tersebut untuk minum. Karena apa? Karena biasanya orang yang pernah mengalami edik semacam itu, kecanduan seperti itu, sangat untuk menjaga jarak dari minum biasa, minum normal dengan beralih ke mabuk ini kan jadi sensitif, case sensitif. Ya, kalau ditanya sama tadi rekan atau saudara dari Son tadi mengatakan orang Israel kan minum anggur, betul, dan saya setuju. Tapi dilarang untuk minum anggur sampai memabukkan. Nah, problemnya biasanya ya, saya pernah mungkin ada di juga etnik-etnik yang memiliki kebiasaan semacam itu. Biasanya itu kan bukan cuma minum satu teguk, 2 teguk biasanya. Yang jadi problem adalah keterusan gitu kan, sehingga kemudian jadinya mabuk gitu toh. Itu jadi permasalahan. Ya, Permasalahannya adalah begini, kalau sudah 1 teguk, pasti ada tegukan yang kedua. Sudah ada kedua, pasti ada yang ketiga. Ada ketiga, bisa keempat. Masanya bisa tahan nggak kalau cuma 1, 2, kemudian stop, berhenti? Bisa nggak? That's the question. Itu pertanyaan. Mungkin Pastor Ferry mau
Ya, sangat jelas sudah saya rasakan. Jadi macam mana, Bro Son? Jelas? Jelas. Jelas ya. Saya Oke. mungkin ini sedikit, John. Saya pernah ditawar orang minum, misalnya red wine, anggur merah misalnya. Ya saya minum kalau misalnya dikasih. Ya tapi ya minumnya sedikit banget gitu kan. Minum banyak-banyak juga saya nggak suka gitu. Tapi kalau dicoba Pak Pastor, oke lah. Pengen coba sedikit-sedikit aja udah. Saya nggak. Mungkin karena waktu dingin gitu ya. Mungkin it's okay buat saya. Gitu. Oke. Oke, jelas Pastor. Jelas. Oke. Buat teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan terakhir. Ya. Kalau tiada, kita akan tutup. Saya bagi kesempatan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, lewat chat, tidak ada. Cukup jelas semua? Jelas rasanya. Cukup jelas. Oke, tanpa membuang waktu. Ya, silakan. Siapa? Kan, kalau ada pertanyaan tambahan mungkin tidak sempat kita dicemburui masa ada email, nanti boleh hantar email, nanti kami coba sampaikan sama Pastor Gunawan. Ya. Ini Leni mau bertanya, silakan. Katanya ada pertanyaan, ada dia bilang. Silakan Sis Leni, jika ada pertanyaan. Halo, sudah? Sudah. Ya, Udah, oke. silakan. Apa namanya? Gini, nyambung pertanyaan yang dulu, mengapa ada orang kudus atau believer yang dimasuki oleh setan? Terus jawabannya kan karena kita memberikan celah secara sadar atau tidak sadar bagi setan untuk punya pijakan di dalam hidup kita. Nah, maksudnya yang sekarang nggak sadar itu maksudnya gimana? Apakah waktu kita tidur terus dirasuki setan atau gimana? Soalnya dulu aku pernah punya pengalaman waktu tidur itu terus tiba-tiba nggak tahu kayak mimpi atau enggak, tapi kayaknya aku sadar. Terus itu rasanya kayak ada sesuatu sing ngerambat dari kaki itu masuk ke pinggang gitu. Sampai pinggang, terus aku tiba-tiba sadar, terus aku tangking dalam nama Yesus. Terus akhirnya bisa hilang gitu loh, rasanya gitu. Nah, itu gimana kok? Ya, maksudnya nggak sadar ini bukan pingsan atau tidur ya, enggak ya. Maksud saya mungkin dengan tindakan-tindakan kita secara tidak sadar kita membuka tanpa maksudnya kita dengan understanding kita memahami ya bahwa itu bisa digunakan sebagai celah gitu. Misalnya ada banyak orang Kristen yang tidak pernah diajar bahwa kemarahan yang terpendam bisa menjadi celah buat iblis untuk menginfluence kehidupan kita misalnya. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang kemudian ya merasa marah aja, tapi nggak sadar bahwa amarah yang terpendam bisa menjadi topos, menjadi pintu buat kerajaan kegelapan untuk berkuasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak teori sebenarnya tentang apa demon possess, tentang kerasukan ya. Tapi saya secara pribadi saya percaya begini, bagi seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mengalami lahir baru, terutama juga sudah dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, saya percaya bahwa rohnya tidak bisa dirasuk oleh setan. Rohnya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tapi iblis bisa menguasai atau menginfluence, beberapa orang mengatakan menginfluence, mempengaruhi pikiran orang tersebut, emosi orang tersebut, kehendak orang tersebut, bahkan juga body, tubuh ya, memberikan mungkin sakit penyakit. Bisa semacam itu. Itu jawaban saya. Jelas. Thank you. Jelas. Ya. Oke, itu pertanyaan terakhir. Jadi jika ada pertanyaan, tadi Bro Son kata ada email yang bisa dikirimkan pertanyaan. Mungkin ada yang sungkan atau malu mau bertanya di sini, mau bertanya secara pribadi silakan ya. Nanti kita akan jawab secara pribadi mungkin ya. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Sangat diberkati untuk sepanjang 4 minggu ya saya rasa. Daripada kitab Efesus ini sangat memberkati kita, sangat ya banyak hal-hal yang kita pelajari. Mungkin ya untuk ke depan, minggu depan mungkin ada topik yang baru, itu nanti kita akan discuss dulu sebelum kita info kepada teman-teman. Jadi siap-siapkan saja diri Anda untuk bergabung, untuk sama-sama kita belajar
Ya, belajar kebenaran firman Tuhan, semakin banyak kita belajar, semakin membuatkan kita hidup di dalam kebenarannya. Bukan saja kita belajar, tetapi kita menjalaninya di dalam kehidupan kita. Ya, begitu. Oke, tanpa membuang waktu untuk menutup, saya sekali lagi minta Pastor Gunawan tutup kita di dalam doa pada malam hari ini. Silakan. Oke. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah setia mengikuti kelas pendalaman kebenaran ya, kitab Efesus, maybe 4 weeks or 5 weeks ya, 4 minggu atau 5 minggu. Saya cuma ya bisa berdoa, semoga semua yang sudah saya sharingkan bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan saya juga memotivasi untuk bisa mengulang kembali catatan atau materi atau download materi yang ada, karena saya percaya biasanya kalau sekali dengar itu nggak bisa semuanya ya, mungkin bisa 2-3 kali diulang, itu lebih baik lagi. Ya, nanti kita akan berjumpa di dalam kelas-kelas yang berikutnya, nanti seperti yang Pastor Perry katakan, kita akan bincangkan lebih dulu, nanti terus kita akan maklumatkan ya, umumkan ya. Dan malam hari ini kita akan berdoa untuk menutup kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk sepanjang kelas pendalaman kebenaran kami, kitab Efesus, Tuhan sudah pimpin dengan luar biasa. Kami percaya bahwa setiap orang yang mendengar sudah diberkati dengan Tuhan dengan luar biasa, dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dan impact yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi kehidupan murid Kristus yang bersungguh-sungguh, dan boleh melayani Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati setiap partisipan, rekan-rekan baik Indonesia, Malaysia, kami percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan dengan limpah, dan Allah Roh Kudus hadirat Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati Pastor Perry sebagai host untuk kelas pendalaman kebenaran ini, biarkan berkat dan pengurapan juga ada dalam kehidupan hamba-Mu ini dan bersama dengan keluarganya. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami akan berpisah dalam kelas Zoom meeting ini, biar Tuhan pertemukan kami kembali dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semua.